92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026 bersama I Putu Saren SE yang merupakan penyuluh agama Hindu dengan tema Bakti yang Baik sebagai umat beragama. Selamat mendengarkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh pendengar setia RRI Perwan Palembang dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk mendengarkan acara Mimbar Agama pada malam hari ini dengan suasana hati yang damai dan penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya I Putu Saren, saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua, di mana tidak terlepas dalam kehidupan dan keseharian kita, yaitu dengan tema Bakti yang Baik sebagai umat beragama. Pendengar setia RRI Perwan Palembang, ketika kita semua mendengar kata bakti, sebagian besar dari kita pasti langsung membayangkan persembahyangan. Sebuah persembahan datang ke tempat suci dan mengikuti upacara keagamaan. Semua itu memang benar, merupakan bentuk dari sebuah bakti. Namun sesungguhnya bakti dalam ajaran agama itu memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar ritual dan persembahan. Bakti itu merupakan suatu ungkapan cinta, penghormatan, serta penyerahan diri kepada Tuhan yang sama-sama kita wujudkan itu melalui pikiran yang suci, melalui perkataan yang baik, dan melalui perbuatan-perbuatan yang benar. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, bakti itu bukan hanya dilakukan ketika kita menggunakan pakaian adat atau kita berada di tempat suci. Bakti itu justru diuji ketika kita berada di rumah, kita di tempat kerja, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan di sini dalam ajaran agama Hindu dikenal Bhakti Yoga, yang merupakan salah satu bagian dari Catur Marga Yoga, di mana itu merupakan jalan menuju Tuhan melalui cinta kasih dan pengabdian. Bhakti Yoga ini jalan menuju Tuhan melalui cinta kasih dan pengabdian. Dan ada satu Bhagavad Gita yang menjelaskan, yaitu bab 9 sloka 26, disebutkan Patram puspam palam tayom yema bhaktiya prayachati tadaham bhakti upratam asnami prayatatmana, yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun,
setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh ketulusan hati, maka persembahan itu aku terima. Dan dalam sloka itu mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah menilai besar kecilnya suatu persembahan kita. Yang dinilai adalah ketulusan hati kita. Kita bisa membawa sebuah persembahan yang sangat mewah, tetapi ketika kita melakukan itu karena ingin dipuji, ingin pamer kepada orang lain, maka yang terjadi nilai baktinya menjadi berkurang. Karena apa? Kita tidak benar-benar tulus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kita mempersembahkan itu, kita melakukan semua itu karena haus akan pujian, karena ingin menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Maka nilai bakti dalam perbuatan kita itu akan berkurang. Namun sebaliknya, ketika kita sederhana mempersembahkan dengan hati yang sangat tulus, maka Tuhan akan menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam sloka tersebut. Walaupun hanya dengan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan seteguk air. Ketika itu dengan ketulusan hati, persembahan itu aku terima. Dan itu mengalahkan persembahan-persembahan yang nilainya lebih besar. Ketika kita melakukan persembahan besar itu karena rasa ingin mendapatkan pengakuan, karena kita ingin mendapatkan sebuah pujian. Maka kita sebagai umat beragama harus menghindari yang namanya sifat-sifat seperti itu. Ketika kita ingin beriatnya, kita ingin menyampaikan sebuah persembahan. Dan bakti di sini dalam artian yang sangat luas. Bakti tidak berhenti dalam lingkungan pura. Seringkali kita rajin sembahyang, tetapi kita mudah marah, mudah emosi kepada teman, saudara, keluarga. Itu tidak mencerminkan sikap bakti yang baik dalam diri kita. Bakti di sini juga harus bisa kita mengontrol diri. Harus bisa mengendalikan diri. Harus bisa bersikap baik kepada saudara, keluarga, dan masyarakat. Dan dalam Hindu, itu kita mengenal sebuah ajaran Trikaya Parisuddha, yang mana kita harus berpikir yang baik, kita harus berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Ketika ini kita jalankan, maka kita menjalankan bakti dengan kebaikan, dengan ketulusan, tanpa adanya rasa emosi, tanpa adanya pikiran-pikiran buruk, perkataan-perkataan buruk, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan ini menjadi ukuran bakti yang sesungguhnya. Ketika orang yang pikirannya dipenuhi dengan kebencian akan sulit merasakan kedamaian. Mengapa demikian? Karena dia berpikir berdasarkan iri hati. Contoh sederhananya, ketika kita melihat tetangga kita itu bisa membeli kendaraan baru, kita mulai merasa punya pikiran buruk. Kita mulai berburuk sangka, kita mulai merasa menjadi iri hati. Itu adalah pikiran-pikiran yang harus kita hindari. Harus kita hapuskan, sifat itu harus kita hilangkan dalam kepribadian kita. Untuk
menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bakti itu juga harus kita terapkan secara baik, secara benar dalam ruang lingkup sekitar kita, baik dari keluarga, di ruang lingkup sekolah, dan di ruang lingkup masyarakat. Dan bakti dalam ruang lingkup keluarga itu, baktinya seperti apa? Dalam keluarga, itu adalah tempat pertama kita untuk berbakti. Misalnya kita sebagai seorang anak, maka tugas kita adalah menghormati orang tua. Menghormati bukan berarti kita hormat selalu begini, tangan di atas hormat, bukan. Kita hargai beliau sebagai orang tua, kita dengarkan segala nasihat beliau. Menghargai. Jika ada yang bertanya, menghargai, contoh kita bersikap menghargai seperti apa? Contoh sederhana. Ketika kita pergi dari rumah, entah itu ke rumah nenek, entah itu pergi untuk bermain, entah itu pergi bersama teman, kita izin dengan orang tua. Karena itu merupakan bentuk bakti kita. Kita punya orang tua, maka ketika kita mau melakukan apapun, mau pergi kemana pun, kita harus izin dengan orang tua. Itu sebagai bentuk awal bakti kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Lalu ada yang bertanya, kalau saya sudah berkeluarga sendiri, sudah memiliki kehidupan keluarga, mempunyai istri, mempunyai seorang anak, dan saya juga menjadi seorang anak, tentunya memiliki orang tua. Bakti kita seperti apa? Apa yang kita lakukan? Bakti kita tetap sebagai seorang anak, walaupun kita mempunyai anak, kita adalah seorang anak, kita juga mempunyai orang tua. Maka bentuk bakti kita melayani orang tua kita. Ketika kita dewasa, sudah sangat pasti, orang tua kita memerlukan perhatian yang lebih, di mana dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas lebih. Mungkin dia hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa banyak aktivitas, makan kita harus antarkan, mandi harus kita mandikan. Itu adalah bentuk bakti kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Walaupun kita sudah usianya dewasa, bakti itu harus tetap kita jalankan sebagai seorang anak untuk berbakti dan menghormati orang tua sampai dia benar-benar menutup usianya. Lalu, kalau berbicara bakti dalam lingkungan sekolah, bakti seperti apa yang kita lakukan? Bakti dalam sekolah itu adalah bakti seorang murid dengan guru. Sudah pastinya tugas kita sebagai seorang siswa menghormati guru. Dengan cara apa? Seperti apa bentuk penghormatan kita kepada seorang guru? Bentuk penghormatannya adalah ketika diberikan tugas, kita mengerjakan tugas. Ketika diperintahkan untuk menjalankan tugas atau dimintai tolong, kita sebagai siswa yang baik, kita harus menjalankannya. Itu adalah bentuk bakti kita sebagai seorang siswa terhadap seorang guru. Kalau ada yang bertanya begini, kalau misalnya kita diminta untuk melakukan hal yang buruk oleh guru, kita diminta untuk mencuri oleh seorang guru, apakah itu juga harus kita lakukan? Itu tidak dilakukan. Dan itu tidak akan pernah diperintahkan oleh seorang guru. Karena apa? Karena seorang guru itu tugasnya mengajarkan kebaikan, membimbing budi pekerti menjadi yang lebih baik. Tidak mungkin seorang guru itu akan
menjerumuskan kita ke arah yang salah, menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu saya sampaikan di sini, perintah seorang guru adalah perintah yang sangat mulia, perintah yang benar, karena selama ini tidak ada guru yang memerintahkan muridnya untuk mencuri. Tidak ada guru yang memerintahkan muridnya untuk masuk ke dalam jurang. Itu tidak ada. Dan bakti kita dalam kehidupan bermasyarakat bentuknya seperti apa? Ketika kita berbicara masyarakat, berarti kita adalah seorang masyarakat, bagian dari masyarakat tersebut. Bagaimana cara kita berbakti dalam lingkungan masyarakat? Kita menjalankan gotong royong, tugas kita sebagai masyarakat. Ketika pimpinan mengarahkan kita untuk melaksanakan bersih-bersih, melaksanakan gotong royong atau jaga malam untuk keamanan, itu harus sama-sama kita lakukan sebagai bentuk bakti kita sebagai masyarakat yang baik, yang tentunya tujuannya juga untuk kebaikan di lingkungan masyarakat kita. Dan di dalam kehidupan yang sekarang ini, ada satu contoh sifat bakti yang akan saya sampaikan untuk menjadikan teladan kita, untuk kita jadikan sebuah refleksi kita dalam kehidupan ini. Di sebuah desa itu ada dua orang anak yang bernama Rana dan Rani. Rana, dia menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua. Dia rajin, dia membantu orang tua, dia suka menolong di lingkungan masyarakat, dan dia bersifat sangat jujur. Sedangkan Rani itu memiliki sifat yang acuh tak acuh. Dia memang rajin sembahyang, tetapi dia suka menjelek-jelekkan orang. Dia juga suka memfitnah orang, dan dia suka berbohong kepada orang tua, guru, dan teman-temannya. Di sini nilai bakti, semuanya menjalankan bakti. Rani menjalankan baktinya dengan baik, Rana juga dengan baik. Tetapi di sini ada sifatnya yang suka menjelek-jelekkan, sifatnya yang suka berbohong, dan sifatnya yang suka memfitnah. Itu menjadi simbol keburukan. Tidak menjalankan bakti dengan baik, tidak menjalankan bakti dengan sepenuh hatinya. Maka dari itu, ini menjadi refleksi kita pada malam hari ini. Untuk berbakti, jangan setengah-setengah. Jalankan bakti itu dengan benar. Jangan jalankan bakti itu dengan setulus hati. Karena apa? Biarpun ada kebaikan yang kau lakukan, tetapi jika sifat yang buruk itu lebih menonjol, maka sifat baikmu itu tidak akan terlihat. Jadi seperti itu bayangan yang sederhananya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sebagai refleksi kita malam hari ini, mari kita introspeksi dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah bakti saya sudah baik dalam kehidupan ini? Apakah saya sudah menjalankan bakti kepada keluarga, di lingkungan masyarakat, dan kepada guru? Maka jawabannya ada di
dirimu sendiri. Dalam diri kita sendiri, kita yang dapat menjawab apa jawaban dari refleksi kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, hadirin pendengar setia RRI Peluang Palembang yang berbahagia, mari kita jalani bakti sebagai jalan hidup. Dan bakti yang baik diwujudkan melalui kasih sayang. Bakti yang baik diwujudkan dengan kejujuran. Bakti yang baik diwujudkan dengan menunjukkan sifat bakti, sifat hormat kepada guru, orang tua, dan menjalani kewajiban yang baik sebagai masyarakat. Semoga melalui refleksi bakti yang baik ini, kita menjadi semakin dekat dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan teman, dan bisa merubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik dan lebih toleransi terhadap diri sendiri dan terhadap teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitar lingkungan kita. Terima kasih sudah mendengarkan Mimbar Agama pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada Mimbar Agama ini dapat bermanfaat, dapat memberikan wawasan, dan menjadi ruang refleksi untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini. Pendengar, baru saja kita ikuti Mimbar Agama Hindu untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026. Tadi telah disampaikan tema seputar bakti yang baik sebagai umat beragama dari penyuluh agama Hindu Iputu Saren SE. Dan dengan demikian, pendengar, Mimbar Agama Hindu ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.